Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala LPPM PNP, Koordinator Penelitian, segenap pimpinan di lingkungan LPPM, serta tenaga kependidikan. Perkenalkan, saya Di Surya Perdana, dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian, bermaksud menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2020, skema penelitian dosen Pratama. Mohon izin saya share presentasi laporan penelitian. Judul penelitian yang saya lakukan, proyeksi potensi kawasan sebagai embrio Edu Research Center berbasis masyarakat lokal pedesaan, studi kasus Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Anggota peneliti Ariska Yanuar, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Latar belakang penelitian yang saya lakukan, wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan pada saat ini masuk pada kategori desa berkembang dengan peruntukan penggunaan seluas 3,34 km persegi. Desa kategori berkembang, namun berdasarkan kondisi wilayah tempat masih terdapat permasalahan, terutama potensi alam dan pertanian belum dikembangkan secara baik, dan pada umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan pembangunan masyarakat pun juga memiliki daya dukung yang masih rendah. Urgensi yang ada pada penelitian ini adalah sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk supporting saya kepada Fakultas Pertanian, di mana Fakultas Pertanian akan melakukan operasional di wilayah Dusun Grojogan yang berada di Desa Sidorejo. Urgensinya aktivitas kegiatan di wilayah tempat memiliki potensi kawasan pertanian yang bisa dimanfaatkan atau disinergikan dengan aktivitas kegiatan pendidikan, baik itu dari praktikum, praktik lapang, kegiatan penelitian mahasiswa, penelitian dosen, pengabdian masyarakat, program kemitraan antara pengelola Fakultas Pertanian dan juga masyarakat setempat, dan juga daya dukung infrastruktur guna terjalinnya sinergisitas kegiatan perguruan tinggi dan juga aktivitas sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan kegiatan potensi kawasan sebagai proyeksi ataupun embrio Edu Research Center diawali dengan social mapping dan social profiling untuk mengetahui bagaimana kondisi situasi sosial dan juga profil sosial di wilayah Desa Sidorejo. Tujuan umum dan khusus penelitian ini
Tujuan umum menjelaskan permasalahan sosial, kebutuhan, dan potensi dasar yang berhubungan dengan rutinitas kegiatan pendidikan tinggi di Desa Sidorejo. Dua, mendeskripsikan potensi kawasan sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya lokal, sarana prasarana ekonomi atau pasar, serta sumber daya alam dan pertanian. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi modal sosial dan tingkat partisipasi publik masyarakat lokal. Tujuan khusus penelitian sebagai perumusan model dan desain Edu Research Center di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan sosial sebagai wujud konektivitas perguruan tinggi bersama masyarakat lokal, terutama kegiatan Fakultas Pertanian. Manfaat: adanya solusi atas permasalahan sosial dalam pembangunan kebutuhan berdasarkan potensi dasar pada aktivitas rutin masyarakat lokal. Kedua, memberikan gambaran dan pemahaman atas potensi kawasan sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya lokal, sarana prasarana, ekonomi, pasar, serta sumber daya alam pertanian di Desa Sidorejo. Mendukung strategi pengembangan pendidikan tinggi pada penguatan modal sosial masyarakat lokal dan membuka ruang atas partisipasi publik. Terakhir, sebagai acuan dasar konektivitas perguruan tinggi bersama masyarakat lokal dalam bentuk Edu Research Center. Kerangka penelitian: minimnya stigma positif wilayah atau lahan pertanian sebagai kawasan publik yang dapat memberikan nilai edukasi, pendidikan, dan kemitraan, walaupun sebagian besar warga masyarakat bekerja di sektor pertanian. Kita melihat di sini, peneliti melihat wilayah Desa Sidorejo kuat pada modal sosial terkait sosial kemasyarakatan, mulai dari kepercayaan, trust, norm, dan jaringan network. Daya dukung pun terlihat secara fisik dan visual pada potensi kawasan. Bisa melihat atas potensi sumber daya manusia, penduduk yang tinggal atau berdomisili di wilayah tempat, potensi kelembagaan dan budaya lokal, potensi sarana dan prasarana, potensi ekonomi atau pasar, potensi sumber daya alam dan pertanian. Dalam dua aspek sosial masyarakat, faktor pendukung, maka perlu adanya partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga stakeholder pemangku kepentingan yang berada di wilayah Desa Sidorejo. Partisipasi publik yang dimaksud adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, rasa kepercayaan dan keamanan, toleransi terhadap perbedaan, koneksi dalam lingkungan ketetanggaan warga, interaksi bersama keluarga dan teman-teman, koneksi dalam lingkungan pekerjaan, aktivitas dalam konteks sosial kemasyarakatan, dan terakhir partisipasi di tingkat komunitas lokal. Konsentrasi kegiatan penelitian ini difokuskan pada social mapping, social profiling untuk mendapatkan prioritas atau urgensi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kewirausahaan sosial sebagai pendukung rintisan Edu Research Center dalam pelaksanaan operasional Fakultas Pertanian di wilayah setempat, yakni pendidikan, penelitian, laboratorium, kebun percobaan, benih, buah, pelatihan, pemagangan, dan juga bentuk kemitraan ataupun kerja sama. Metode penelitian dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020. Tempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, karena penelitian menggunakan rancangan penelitian secara klausal komparatif yang bersifat ex post facto yang bermakna data primer penelitian dikumpulkan saat dan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung di momen masyarakat tepat. Dari pengumpulan data
secara rapid rural appraisal (RRA), responden yang diwawancarai sebanyak 20 orang responden yang terdiri dari petani, unsur lembaga masyarakat, budaya, pemangku kepentingan, pengusaha, tokoh kunci, tokoh masyarakat, dan juga unsur pelaku wirausaha yang berada di wilayah Desa Sidoarjo. Penelitian yang saya lakukan di sini berkesinambungan pada tahap awal tahun 2020 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan dari masyarakat dan penggunaan kawasan. Sesuai dengan visi Magelang 2019-2020 terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang berdaya amanah, sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Konsentrasi yang kami lakukan berada di social mapping, self-profiling, partisipasi publik, dan sosial yang menjadi konsentrasi peneliti pada tahun 2020. Kegiatan penelitian ini sebagai dasar penelitian lanjutan pada tahun kedua akan datang, yakni melihat potensi kawasan, keseluruhan kawasan, tata kelola potensi dan pelaku usaha, pendekatan masyarakat lokal seperti apa dalam proses kegiatan operasional fakultas pertanian. Dari aktivitas tersebut juga akan melihat analisis dampak sosial masyarakat, penguatan lembaga masyarakat mendukung Edu Research Center Based Local Community dengan konsentrasi pendidikan, penelitian, laboratorium, percobaan, latihan pemagangan, kemitraan kerjasama, kewirausahaan sosial. Ini adalah roadmap penelitian selama 3 tahun. Kondisi wilayah setempat ini sebagai gambaran umum. Wilayah setempat ini terdapat Dusun Candi, Nagen, Madanan, Selapan, Timoho, Gajoho, Dlisen, Petak 1, Petak 2, dan Grojogan. Wilayah Fakultas Pertanian nanti terletak di wilayah Grojogan sebagai kampus Untidar di wilayah Bandungan, yakni Fakultas Pertanian. Hasil dan pembahasan penelitian diperoleh modal sosial, pembangunan dan peningkatan modal sosial. Di sini memerlukan pendekatan lokasi dan sumber daya sosial sebagai salah satu cara masyarakat untuk melakukan aktivitas kehidupan sebagai manusia. Yang pertama, kemudian trust. Di bidang pertanian, di sana ada sapi sapen yang dipercaya masyarakat turun-temurun di wilayah Dusun Petak 1 maupun Petak 2. Bahwasannya tidak dapat memelihara atau beternak sapi sehingga masyarakat tempat tidak disarankan untuk beternak sapi. Ternak yang dilakukan adalah ternak selain sapi. Petani masih menerapkan pengaturan waktu tanam sesuai kepercayaan Perang Tomoko, titen, kapan waktu tanamnya. Kemudian juga mereka pun juga memprediksi atas titen yang mereka miliki sesuai dengan fenomena cuaca dan musim pada akhir tahun. Saat ini yang tidak terduga, jadi dikhawatirkan kegiatan budaya tidak berjalan dengan mudah. Sosial kemasyarakatan, sana masih ada syukuran munggah molo dengan menggantung hasil panen padi dalam bentuk tangkai padi dan tongkol jagung di atas rumah pada saat membangun rumah sebagai wujud rasa syukur. Sedangkan norma masyarakat yang di wilayah Sidoarjo, masyarakat masih melakukan kegiatan gotong royong bersih dusun pada setiap minggu atau bulannya, kemudian membantu salah satu warga
dalam membuat atau membangun fondasi rumah, menanam padi, ronda malam, membangun pembangunan jalan desa, baik itu jalan, jembatan, irigasi maupun taluk. Jaring networks yang berada di wilayah setempat. Yang pertama dari segi usaha kreatif, Desa Sidorejo pun di sana terdapat pelaku usaha anyaman besek, usaha kecil snack, tutup sate, kerajinan keset dari kain perca, usaha kecil kue, hiasan rumah tangga dried flower, kerajinan pembuatan gypsum, dan kerajinan dari plastik, jaring-jaring yang terbentuk seperti bahan baku, konsumen, pedagang kecil, pengepul, pemilik warung kecil, dan toko. Pertanian, wilayah Desa Sidorejo juga penghasil padi, sayur, jagung, ketela, tapi sebagian besar petani Sidorejo berfokus pada pertanian pangan, terutama padi. Jaring-jaring usaha yang terdapat di wilayah tempat adalah penyedia bibit atau benih, di sana juga ada penyedia pupuk atau pestisida. Masyarakat pun dari segi jaring-jaring masyarakat juga ada yang pada umumnya adalah buruh atau pekerja, ada pemilik lepan, ada konsumen langsung, lalu juga penebas tengkulak, pedagang kecil dan pedagang besar. Itu pun juga ada yang tinggal di wilayah desa. Peternak, Desa juga pun juga ada peternak ayam, puyuh, bebek, entok, dan juga ada yang beternak kerbau. Yang memang melakukan peternakan sapi ini bukan di wilayah kita, melainkan di luar wilayah kita. Karena di wilayah kita masyarakat mempercayai bahwasannya wilayah Jetak satu dan 2 tidak bisa dilakukan kegiatan atas peternakan hewan sapi. Perikanan, Desa Sidorejo bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama, namun hanya sampingan saja, sehingga ada masyarakat yang memiliki kolam untuk melakukan pembesaran ikan nila, bawal, lele, dan ikan mas. Dari aktivitas tersebut juga jaring-jaring terbentuk dari kegiatan budidaya ikan, penyedia bibit, pakan, perikanan, secara langsung pedagang borongan. Budaya yang ada di wilayah tempat, mereka pun juga masih melakukan ataupun mengadakan kegiatan ketoprak, rebana, hadroh, selawat Maria, arak-arak, perayaan Maulid, jamel, dan jatilan. Itu serupa dengan kegiatan ketoprak. Partisipasi publik yang tampak di wilayah tempat dilihat dari nilai kehidupan bermasyarakat, dilepas dari baik buruknya masing-masing individu, sehingga masyarakat di wilayah Sidorejo tersebut berperilaku baik, santun, dan juga saling akrab, menjaga rasa kekeluargaan, rasa kepercayaan dan keamanan. Masyarakat Sidorejo tergolong tinggi. Sebagai contoh, petani bertani berani meletakkan alat pertanian seperti cangkul dan sabit di sawah, bahwa tidak ada yang akan berdiri. Hal tersebut juga menandakan bahwasannya masyarakat di wilayah tempat juga sama-sama saling menjaga. Mereka pun juga meletakkan motor di teras rumah, tidak khawatir kehilangan motor. Toleransi terhadap perbedaan yang ada meliputi orang kaya atau miskin, tua atau muda, pekerja kantoran atau petani muslim atau non muslim, tidak mengurangi rasa kekeluargaan yang sudah terjalin. Masyarakat saling menghormati walaupun berbeda kepercayaan antara NU, Muhammadiyah, dan
potensi kawasan yang tampak di wilayah Desa Sidorejo sumber daya manusia ada sebagai petani, peternak, petani ikan atau petani, tukang pengrajin, penjahit, sanitari, seni lukis, dan alat gamelan atau si gamelan potensinya. Kelembagaan lokalnya ada Karang Taruna yang namanya Serenda Karya, kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada Gerakan Pemuda Ansor, Patayan, Ranting Sidorejo, itu Muhammadiyah, Kota Pesantren, wilayah Dusun Langin, Masjid, Hadroh, itu Perda Nada, kumpulannya adalah bernama Perda Nada, yang berada di Makanan, dan juga ada Gapoktan di tingkat desa, kemudian ada Poktan, ada Rukun Kampung, PKK, Posyandu, ada Bank Sampah, dan juga ada usaha kreatif kelompok budaya perikanan yang pertama Bina Langgeng, wisata kuliner bernama Pasar Kebun Watu Gede, dan juga ada komunitas seni yang melakukan kegiatan ketoprak, wayangan, rebana, hadroh, selawat, tarian, dan arak-arakan. Jatilan atau kuda lumping di sana diberi nama Turonggo Satrio yang berasal dari Dusun 8. Sarana prasarana tersedianya talud, tersedianya irigasi, jembatan, jalan wisata, serta keperluan kebersihan ada fasilitas MTK. Kita melihat dari ekonomi pasar di Desa Sidorejo terdapat potensi ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, toko, warung kecil, jasa laundry, bengkel, online shop, penjual snack, serta di sana pun juga ada usaha kreatif pasar kebun watu gede. Sumber daya pertanian dan alam, tersedianya ataupun banyaknya sawah, jalan, mata air, sungai, dan kolam pemandian. Komoditas yang umumnya ditanam adalah padi, pendukungnya adalah palawija, jagung, cabai, pisang, singkong, sengon, dan jati. Kita melihat di sini embrio kawasan Edu Research Center Sidorejo dari segi pendidikan. Lokasi untuk pendidikan terletak di tengah-tengah antara Dusun Bintang 1, Timur dan Jelapan, karena lokasi tersebut terletak di tengah-tengah desa dan tempatnya luas serta datar sehingga aksesnya mudah. Untuk wilayah pendidikan, kemudian lokasi penelitian yaitu terletak di Dusun Bintang 1 dan Dusun Grojogan. Dikarenakan lokasi tersebut banyak lahan pertanian, lahannya datar, aksesnya mudah, dan pengairannya juga mudah. Sedangkan untuk laboratorium, lokasi untuk laboratorium seperti Sumasanan dan Melagen, karena lokasi terdapat lahan yang luas, dan di sana pengairan dan untuk pertanian, di sana pengairan untuk pertanian sulit sehingga tanahnya tidak produktif dan tetap dibuat untuk bangunan seperti halnya laboratorium. Kebun percobaan atau benih atau buah, lokasi untuk kebun percobaan atau benih buah terletak di Dusun Grojogan karena di dusun tersebut terdapat lahan percobaan pertanian. Pelatihan dan pemagangan, lokasi untuk pelatihan dan pemagangan terletak di Dusun 1 karena masyarakat Detak 1 termasuk golongan masyarakat yang maju. Selain itu di sana juga ada aula kantor kepala desa yang bisa dijadikan untuk tempat pelatihan. Kemitraan atau kerjasama, lokasi untuk kemitraan atau kerjasama sebaiknya terletak di semua dusun, alasannya agar semua kerjasama dan interaksi antar dusun di Desa Sidorejo mengalami kemajuan sosial. Kesimpulan dan cara penelitian ini pada poin pertama adalah permasalahan sosial, kebutuhan dan potensi dasar Desa Sidorejo yaitu belum adanya wadah atau organisasi atau lembaga yang mengayomi dan mendampingi di bidang peternakan, perikanan, dan kewirausahaan sosial. Dan yang kedua, potensi kawasan di Desa Sidorejo
Yang pertama, sumber daya manusia, keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, pengrajin anyaman bambu berupa besek, pengrajin keset, dari kain perca, kalian memasak, serta seni suara, seni tari, dan alat musik gamelan. Lembaga dan budaya lokal, ada Karang Taruna, TPA, GPA, Fatayat, NU, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Takmir, Masjid, Hadro, Gapoktan, Poktan, PKK, Posyandu, Bank Sampah, kelompok budidaya perikanan, Ketopak, Rebana, Selawat Naria, dan Arah-Arahan, Jamil, dan Kecilan. Penting. Sarana prasarana juga tersedianya talut, irigasi, jembatan, jalan, usaha, BNPK, ekonomi pasar, juga terdapat sarana warung, usaha masyarakat, dan juga adanya pasar warung gede, sumber daya alam, adanya sawah, tegal, mata air, sungai, kolam, pemandian, komoditas padi, jagung, sawi, cabai pisang, singkong, palawija, bambu, sengon, dan jati. Kondisi modal sosial, pada umumnya masyarakat di wilayah setempat dari poin kepercayaan, norma, dan juga jaringan masih begitu kuat, dan juga kearifan lokal pun juga bisa diangkat dari sisi kearifan lokal budaya pertanian. Saran dari penelitian ini adalah peran pemerintah dan partisipasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengusatan pada potensi yang ada, sehingga mampu mewujudkan Desa Sidoarjo sebagai embrio kawasan Edu Research Center. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, peneliti persilakan. Saya akhiri presentasi penelitian proyeksi embrio Edu Research Center Desa Sidoarjo, Kecamatan Bandungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.